Bab 81. Ini benar-benar akta rumah kabupaten. Tanya Botak dan Sipit dengan tercengang. Meskipun tidak mengenal tulisan, mereka berdua pernah melihat akta rumah. Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki akta rumah seperti ini. Panca, apa yang kamu pamerkan? Bukannya sudah kubilang jangan beritahu siapapun. Tegur Bara dengan murung. Dia tampak kesal karena temannya membocorkan rahasia. Oh, Panca buru-buru menyimpan akta rumah itu, lalu berkata, akta ini palsu, aku dapat dari jalanan. Kami masih miskin, tadi itu cuma bercanda. Lanjutkan kerjaan kalian, kami pamit dulu. Keduanya pun langsung pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Panca, Bara, kita berasal dari kampung yang sama dan hidup saling bergantungan. Kalau ada rezeki, berbagilah dengan kami. Lagi pula, kita ini pernah merampok bersama. Botak dan Sipit merasa ada yang ditutupi kedua orang ini. Jadi, mereka berlari untuk menyusul keduanya. Bekerja apanya? Uang yang bisa mereka dapatkan dari pekerjaan ini tidak banyak. Baiklah, karena kita pernah merampok bersama, aku akan memberitahu kalian. Aku bukan dapat rezeki nomplok, tapi bertemu orang baik, jelas Bara. Mana mungkin, mana ada orang sebaik itu di dunia ini. Orang ini sudah dirampok, tapi masih memberimu uang dan menerimamu sebagai bawahan. Dia bahkan mengatakan perampok adalah pahlawan. Aku nggak percaya, timpal Botak. Ikut aku kalau nggak percaya. Tapi, kami sudah beritahu Tuan Muda Wira tentang kondisi di pegunungan. Kalau kalian nggak bisa menunjukkan kesetiaan kalian, jangan harap bisa dapat rumah seperti kami. Kata Bara. Ya, kami ngerti. Omong-omong, kenapa kalian menjadi begitu putih? Tanya Panca. Kamu tahu sabun, kan? Balas Sipit. 2 hari kemudian, di Gunung Harimau Hitam, Jamal yang merupakan ketua ketiga turun gunung, dia memotong batu dengan kapaknya hingga hancur berkeping-keping setelah menghela napas. Jamal berkata dengan geram, Botak dan Sipit benar-benar brengsek. Mereka janji nggak akan pergi ke kabupaten untuk cari wanita, tapi malah nggak pulang-pulang sekarang. Para bajingan ini benar-benar nggak bisa menahan nafsu. Kalau pulang nanti, akan kubunuh mereka semua. Ketua Jamal, jangan marah. Masih ada kami yang setia padamu. Seorang pria kekar bernama Akbar melangkah maju. Wajahnya tampak merah. Dia menepuk dadanya dan menjamin. Asalkan kamu menyuruhku pergi, aku janji nggak akan pergi mencari wanita dan pulang dalam 2 hari. Kalau telat sehari saja, Ketua Jamal boleh membunuhku. Jamal pun menggerakkan giginya seraya menatap keempat anak buahnya yang tersisa. Dia menimpali, aku nggak percaya padamu. Kalian berempat pergi bersama saja. Kalian berdua lakukan survei, sedangkan kalian berdua memantau. Kalau mereka berani pergi ke kabupaten, langsung patahkan kaki mereka. Selain itu, kalian nggak boleh bawa sepeser uang pun. Begitu mendengarnya, ekspresi keempat orang ini seketika tampak getir. Kalau tidak boleh membawa uang, bagaimana bisa mereka pergi ke kabupaten? Mereka akan mati kebosanan kalau hanya melakukan survei. 2 hari berikutnya, di dalam rumah batu milik Kadir. Kadir yang merupakan ketua pertama menunjuk Jamal sembari memaki. Jamal, gimana kamu memimpin bawahanmu? 8 orang pergi melakukan survei, tapi nggak ada yang pulang. Ini sudah 6 hari, tapi mereka nggak kasih kabar apa-apa. Jamal menjawab dengan getir, Kak, setiap kali kita menculik wanita, kamu dan Kak Heru yang selalu dapat duluan. Sisanya pun akan menjadi bagian bawahan kalian. Mereka nggak punya wanita di sini dan sudah menahan nafsu sampai 2 tahun. Setelah punya kesempatan, mereka mungkin jadi lupa diri, meskipun sangat membenci para bawahannya itu, Jamal harus membela mereka sekarang dengan begini, bukan dia yang tidak bisa memimpin, tetapi karena pembagian wanita di desa ini tidak adil. Jika kesalahan ini dilimpahkan kepada Kadir, Kadir pun tidak akan bisa mengurangi jatah mereka setelah pekerjaan ini selesai. Kadir memicingkan matanya sembari berkata, jadi, bisnis ini masih mau dilanjutkan nggak? Kalian masih mau uang nggak? Kalau kamu nggak sanggup, suruh Heru yang urus saja. Nggak mau, aku bisa sendiri. Jamal berdiri sambil menggertakkan gigi, lalu meneruskan, Kak, kamu tenang saja. Aku akan turun tangan sendiri, aku akan membawa bawahanku, lalu bertindak setelah memahami situasinya. Kamu mau pergi? Kadir tertegun sejenak mendengarnya. Kemudian, dia menggeleng sembari berkata, lihatlah janggutmu itu. Banyak orang di Kabupaten Uswal yang mengenalmu. Kamu akan langsung ketahuan kalau pergi ke desa. Aku akan mencukurnya, teriak Jamal sambil mengambil kapak.
Setelah menggosok wajahnya sebentar, dia hampir mencukur abis janggutnya. Dia melanjutkan dengan tegas, aku bukan hanya akan membunuh pria bermarga Darmadi itu, tapi juga mencari para bawahan brengsek itu. Aku akan bawa mereka pulang dan beri mereka pelajaran. Kadir menggeleng seraya menghela napas, lalu menyahut, bunuh saja pria bermarga Darmadi itu. Kamu nggak usah pergi ke rumah bordil, takutnya nggak mau pulang lagi nanti. Wanita-wanita di sana, hais. Bab 82, tempat ini dusun Darmadi. Benar, Pak. Setelah masuk ke dusun, jangan panggil aku seperti itu, panggil saja Tuan. Baik, Tuan. Setelah bertemu dengan Tuan itu, ingat untuk bersikap hormat padanya. Baik, Tuan. Sebuah kereta kuda memasuki dusun Darmadi. Setelah Regan menyibakkan tirai kereta, Iqbal pun berjalan turun. Keempat petugas pengadilan menyamar menjadi pelayan. Pisau dan busur silang pun disembunyikan di dalam kereta kuda. Selagi Danur pergi melapor, Iqbal berhasil menjatuhkan Eko dan Rangga, juga menghancurkan prestise Radit. Dia memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, hingga akhirnya menguasai sebagian besar pengadilan daerah. Kemudian, Iqbal juga dengan susah payah menuliskan catatan tentang perobohan tembok pasar dan hiburan malam. Selesai melakukan semua itu, dia baru punya waktu untuk datang ke tempat yang sudah lama dipikirkannya, yaitu Dusun Darmadi. Pada hari pelaporan, Iqbal sudah mendengar tentang masalah di pasar ikan dari Regan. Beberapa patah kata yang diucapkan Wira membuat para rakyat yang penakut hampir melakukan kekerasan. Metode memanipulasi hati orang seperti ini bisa dibilang sangat tak terduga. Jika orang hebat seperti ini bersedia bekerja untuk istana, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Sekelompok orang itu berjalan masuk ke dusun. Ketika para penduduk melihat dari kejauhan, mereka pun mulai bergosip. Pak Regan, Iqbal mengamati para penduduk itu, lalu berkata, aku merasa penduduk di tempat ini berbeda dengan desa lain. Tuan, penduduk di dusun Darmadi terlihat lebih putih dan segar. Banyak yang tersenyum bahagia, seolah-olah hidup mereka penuh dengan harapan, jawab Regan. Dia sangat ahli dalam observasi sehingga langsung mengetahui perbedaan ini. Benar, Iqbal mengangguk dengan puas, lalu menghampiri seorang pria buta dan bertanya, Kak, kamu terlihat senang sekali. Apa ada kabar bahagia di rumahmu? Tidak juga, putraku bergabung dengan tim penangkap ikan Kak Wira. Penghasilannya mencapai 1000 gabak per bulan. Kalau ditambah bonus bulanan, totalnya jadi 2000 gabak. Dulu, para penduduk bilang aku miskin, jadi nggak ada yang mau mencomblangi putraku. Sekarang, para mak comblang itu malah berbondong-bondong datang, giliran aku yang memilih mereka. Aku pun memilih yang paling bagus untuk putraku. Aku pilih yang cantik dan bokongnya besar. Dia pasti bisa melahirkan cucu yang imut untukku. Hehe, jawab pria itu, tanpa peduli siapa yang bertanya, pria buta itu mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan gembira. Tiba-tiba, seorang pria tua bertubuh bungkuk berbicara, begitu saja sudah sombong. Kamu harus tahu, kedua putraku sama-sama bergabung dengan tim penjualan. Setiap bulan, mereka bisa mendapat 2000 gabak masing-masing. Kalau ditambah dengan bonus mereka, penghasilan keluargaku nggak kurang dari 6000 gabak. Kami saja nggak pamer, tapi kamu malah bangga dengan penghasilan sekecil itu. Tegur pria tua itu. Dia memang mengatakan tidak ingin menyombongkan diri, tetapi suaranya sangat lantang hingga seluruh penduduk bisa mendengarnya. Gaji bulanan tim penangkap ikan sebesar 2000 gabak, sedangkan tim penjualan sebesar 3000 gabak. Gumam Iqbal dengan terkejut. Ada terlalu banyak tenaga kerja di pedesaan. Banyak penduduk yang bersedia tidak digaji, asalkan bisa makan kenyang sekalipun melakukan pekerjaan yang sangat berat, mereka juga hanya akan mendapatkan gaji kecil. Namun, Wira begitu murah hati sampai-sampai memberi penduduk desa gaji bulanan sebesar 2000 hingga 3000 gabak. Kebaikannya ini sangat membantu para penduduk, sekelompok orang itu melanjutkan perjalanan. Banyak anak kecil yang menatap mereka dengan penasaran. Kini, banyak orang asing yang sering datang ke dusun Darmadi. Lantaran sudah sering melihat orang-orang seperti ini, para anak kecil pun tidak begitu ketakutan lagi. Iqbal menghampiri seorang anak kecil, lalu bertanya, siapa nama anak kecil imut itu mengenakan celana selangkangan terbuka. Terlihat ingus di bawah lubang hidungnya. Dia menjawab dengan suaranya yang kekanak-kanakan, namaku Taro Darmadi. Iqbal menyodorkan sebuah permen, lalu berkata, permen ini untukmu. Coba beritahu paman, kenapa tangan dan wajah kalian bisa begitu bersih? Dia sudah sering mengunjungi berbagai desa.
Wajah dan tangan anak-anak di desa lain selalu terlihat hitam dan kotor. Namun, anak-anak di dusun Darmadi justru berbeda. Memang ada beberapa yang hitam, tetapi ada juga yang terlihat sangat putih. Nggak mau, teriak Taro sambil meletakkan tangannya di belakang dan menggeleng. Kemudian, dia menjelaskan dengan ingus yang masih menggantung di hidungnya, Kakwira bilang, orang asing yang memberi kami permen adalah penjahat yang mau menculik dan menjual kami. Setelah itu, kami pun nggak bisa bertemu dengan orang tua kami lagi. Aku nggak mau makan permen dari penjahat. Penjahat, gumam Iqbal yang merasa lucu. Dia jelas-jelas adalah orang yang begitu terhormat, tetapi malah disebut penjahat oleh anak kecil ini. Bab 83. Plak. Hani tiba-tiba berlari menghampiri. Dia menggendong Taro dan memukul pantatnya. Kemudian, dia berkata sambil memperlihatkan senyuman waspada dan minta maaf, Tuan, anak ini hanya bicara sembarangan. Tolong jangan marah padanya. Nggak masalah, anak kecil memang seperti itu. Iqbal tersenyum sambil melambaikan tangannya, lalu mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya, aku penasaran, kenapa penduduk di dusun Darmadi lebih putih dari penduduk di desa lain? Aku kira Tuan ingin bertanya hal penting. Hani yang tampak waspada seketika menghela napas lega. Dia menjawab, Kakwira membagikan sabun kepada kami. Dia bilang kami harus menjaga kebersihan karena kuman ada di mana-mana. Kulit kami pun menjadi bersih setelah sering mandi dengan sabun itu, padahal dulunya kami juga hitam. Iqbal bertanya dengan tidak percaya, maksudmu, sabun itu buatan Tuan Wira sendiri? Belakangan ini, toko kelontong keluarga Wibowo menjual sejenis sabun yang bisa mencuci tangan dan wajah hingga sangat bersih. Namun, harganya sangat mahal. Satu sabun batang seharga 3.000 gabak yang setara dengan gaji kepala petugas patroli. Begitu sabun ini muncul di pasaran, para nona dari keluarga kaya pun tidak menggunakan sabun zaman kuno lagi. Tuan Wira memang hebat. Seperti yang dikatakannya di kediaman Linardi waktu itu, target bisnisnya adalah keluarga kaya. Baru beberapa waktu berlalu, tetapi Tuan Wira sudah berhasil sekarang. Perkataannya benar-benar bisa diandalkan. Kamu kenal Kakwira? Tanya Hani sembari mengamati Iqbal setelah mendengarnya. Sorot matanya tampak sangat waspada, suaminya mengatakan bahwa ada orang yang ingin mencelakai Wira. Itu sebabnya, mereka pun disuruh untuk lebih berhati-hati pada orang asing. Kami pernah berhubungan. Tuan Wira mengajariku sangat banyak hal, aku datang kemari untuk berterima kasih padanya. Iqbal tersenyum, lalu meminta benda di tangan Regan dan melanjutkan, jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku bisa menyuruh mereka menungguku di sini. Kalau begitu, ikuti aku. Hani baru merasa lega sekarang. Dia membawa Iqbal ke rumah Wira, tetapi Wira malah sedang keluar, Wulan pun menyambut kedatangan Iqbal. Setelah meletakkan hadiah yang dibawanya, Iqbal pergi ke ruang makan dengan bersemangat. Sekarang sudah siang, jadi makan siang sudah selesai dimasak. Tim penangkap ikan berhenti bekerja, sedangkan tim penjualan kembali dari pasar, begitu juga dengan tim pembelian. Sekelompok orang itu mencuci tangan dengan tertib. Setelah itu, mereka berbaris untuk mengambil makanan, wajah mereka dipenuhi senyuman, mereka membahas tentang hasil panen masing-masing hari ini dengan antusias. Iqbal merasa sangat senang saat melihat pemandangan yang begitu harmonis ini. Beberapa saat kemudian, dia baru memejamkan matanya sambil bergumam, rupanya, seperti ini surga keluarga Darmadi yang dimaksud Tuan Wira. Tuan, kalau kamu nggak keberatan, panggil saja bawahanmu kemari untuk makan, ujar Hani yang membawa juru masak bersamanya. Mereka mengangkat sebuah meja, lalu menyajikan nasi, sayur-sayuran, sup telur, daging sapi, ikan goreng, dan lobak goreng. Mana mungkin aku keberatan. Semua makanan ini bahkan lebih enak dari yang biasa ku makan. Iqbal duduk sembari tersenyum, lalu menoleh dan melambaikan tangannya untuk memanggil yang lain. Regan, suruh semua orang kemari. Kita akan makan bersama. Regan pun membawa keempat petugas pengadilan, lalu duduk dengan gugup. Mereka sangat hati-hati saat mengambil makanan, bahkan hanya menduduki setengah kursi mereka. Melihat mereka mulai makan, Hani memulai pembicaraan, Tuan, begitu melihatmu, aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu terlihat sangat berpendidikan seperti Kakwira. Aku rasa kamu orang yang sangat baik. Setelah menelan makanannya, Iqbal tersenyum sambil bertanya, kalau begitu, kenapa kakak begitu waspada saat melihatku? Hani melirik ke kanan kiri, lalu menjawab, suamiku bilang, ada yang ingin mencelakai Kakwira. Dia menyuruh kami untuk berhati-hati pada orang asing. Tapi, aku yakin kamu adalah orang baik. Kamu nggak mungkin melakukan kejahatan.
Krek, tatapan Iqbal seketika menjadi muram, ekspresinya juga tampak mengerikan. Dia mematahkan sendok di tangannya. Regan dan keempat petugas pengadilan itu langsung merasa tegang. Mereka sampai tidak berani mengunyah makanan di dalam mulut mereka. Kamu pasti takut, kan? Pelajar seperti kalian memang penakut, pulanglah setelah selesai makan, beberapa hari ini, dusun kami benar-benar nggak aman. Kak Wira dan suamiku selalu pergi pagi pulang malam. Kamu belum tentu bisa bertemu dengannya, pesan Hani. Setelah mengambilkan sendok baru, dia pun langsung pergi. Iqbal terdiam sejenak sebelum memerintah, cepat makan. Begitu mendengarnya, Regan dan keempat petugas pengadilan itu pun bergegas makan. Selesai makan, Iqbal memerintah dengan dingin, kembali ke pengadilan daerah, lalu segera utus tim penangkapan kemari. Semuanya harus bersenjata lengkap, bunuh semua orang yang ingin mencelakai Tuan Wira. Bab 84. Iqbal tidak pergi, melainkan terus menunggu. Sore harinya, dia akhirnya bertemu dengan Wira yang sudah pulang. Wira duduk di gerobak sapi yang mengangkut begitu banyak potongan kayu dan irisan bambu. Hasan dan Danu menggiring sapi di kedua sisi. Mereka berdua seperti sedang mengawal Wira. "Tuan," teriak Iqbal sambil bergegas berlari menghampiri. Penampilannya ini terlihat seperti orang yang melihat secercah harapan. Keempat petugas pengadilan termangu melihatnya. Reaksi majikan mereka ini persis dengan reaksi mereka saat bertemu dengan Iqbal. Wira melompat dari gerobak sapinya, lalu memberi hormat dan bertanya dengan heran, "Pak Indra, kenapa kamu datang ke sini?" "Wah, Tuan ini benar-benar hebat. Dia membuat seorang sarjana mengejarnya dari kabupaten ke desa. Jangan memanggilku dengan begitu hormat." Iqbal berbalik, lalu menangkupkan tangannya sembari berkata, "Aku datang kemari untuk minta maaf. Nama asliku adalah Iqbal Mulyo, Indra hanya nama samaranku." "Nama samaran?" Wira mengangguk. Seraya terkekeh-kekeh, lalu menimpali, "Aku ngerti. Di dunia ini, memang banyak orang yang memakai topeng." "Topeng?" tanya Iqbal dengan bingung. Wira pun menjelaskan. "Maksudku melakukan penyamaran. Deskripsi ini sangat tepat. Aku nggak ngangka, ternyata Tuan begitu pintar bermain kata-kata," ujar Iqbal sambil memberi hormat lagi. Dia benar-benar kagum terhadap Wira. Wira tidak tahan lagi melihatnya. Dia menegur, "Kalau kamu bersikap begitu hormat lagi, sebaiknya kamu pulang ke tempatmu." Seorang pria parubaya berusia 40 tahun malah terus memberi hormat saat berbicara dengan seorang pemuda. Sementara itu, para petugas pengadilan merasa gugup mendengarnya. Tuan ini benar-benar pemarah. Dia orang pertama di Kabupaten Uswal yang berani mengusir majikan mereka. "Baik, Tuan," sahut Iqbal sembari bangkit dan tersenyum getir, kemudian, mereka berdua berjalan ke tempat yang sepi. Iqbal berkata, "Tujuan kedatanganku yang kedua yaitu mengundang Tuan turun gunung. Aku ingin menawarkan Tuan menjadi asisten penasihat kiri. Kita akan membangun negara bersama." Penasihat kiri sangat menghargai bakat Iqbal. Sebelum meninggalkan ibu kota, penasihat kiri berpesan kepadanya bahwa dia boleh merekomendasikan orang berbakat untuk menjadi asistennya. Dalam sistem kabinet kerajaan Nuala, penasihat kanan adalah yang utama, sedangkan penasihat kiri bertugas sebagai pendamping. Mereka sama-sama membantu raja. Dengan kata lain, penasihat kiri adalah tokoh ketiga berkuasa di kerajaan Nuala, juga reformis kerajaan Nuala, hanya orang yang benar-benar berbakat yang bisa mendapatkan rasa kagum dari penasihat kiri. Menjadi menteri? Enggak. Wira buru-buru menggeleng, lalu meneruskan, "Aku sama sekali nggak ngerti urusan negara. Mana mungkin aku bisa menjadi asisten penasihat kiri? Tuan, aku nggak sehebat itu." Meskipun mengerti tentang politik, Wira tidak akan pernah bergabung dengan kerajaan dan tunduk kepada kekuasaan. Apalagi, kerajaan Nuala sudah berusia 238 tahun sekarang. "Tuan, jangan bahas urusan politik, kita ngobrol santai saja. Kalau suatu negara telah mencapai tahap seperti kerajaan Nuala, apa yang harus dilakukan supaya bisa berjaya kembali? Mohon ajarannya," tanya Iqbal sambil tersenyum. Jika Wira tidak memahami urusan negara, siapa lagi yang memahaminya di dunia ini? Waktu itu, Wira mengatakan dia tidak mengerti tentang pajak. Setelah Iqbal bersikeras bertanya, dia pun mendapatkan jawaban tentang pembongkaran dinding kota, hiburan malam, dan menargetkan keluarga kaya dalam berbisnis. Jadi, Wira mengatakan tidak paham hanya untuk bersikap rendah hati. Orang-orang bijak zaman dahulu juga sering mengatakan mereka tidak mengerti,
tetapi nyatanya mereka memiliki wawasan yang sangat luas, hanya orang cerdas sesungguhnya yang bersikap rendah hati, begitu juga dengan Wira. Wira pun tercengang mendengarnya. Dia menjawab, kondisi kerajaan Nuala sangat buruk. Dewa saja nggak bisa bantu, apalagi aku. Tuan, demi ratusan juta orang di dunia ini, tolong beri aku pencerahan. Seru Iqbal yang langsung berlutut, matanya bahkan berkaca-kaca saat menatap Wira. Pada masa jayanya, kerajaan Nuala menguasai 30 negara bagian. Namun, sekarang hanya tersisa 19 negara bagian. Saat ini, musuh kuat ada di mana-mana dan para menteri terus memperebutkan kekuasaan. Menteri yang serius bekerja memang ada, tetapi mereka selalu dihalangi oleh orang-orang yang berniat jahat. Sementara itu, Raja terus menjadi penengah. Dia membiarkan penasihat kiri dan kanannya saling berseteru untuk membatasi satu sama lain. Sebagian besar rakyat pun hidup miskin. Untungnya, karena hasil panen beberapa tahun ini cukup bagus, mereka masih bisa memaksakan diri untuk bertahan hidup. Namun, konsekuensinya akan sulit dibayangkan jika terjadi bencana. Wira menuliskan surat nasihat untuk membela keadilan, tetapi pangkatnya malah diturunkan menjadi patih tingkat 7. Kemudian, Wira segera menarik Iqbal untuk berdiri sambil berkata, "Jangan tiba-tiba berlutut begini. Kita ngobrol santai sebentar. Anggap saja perkataanku sebagai angin lalu. Kalau kamu beritahu orang lain, aku nggak akan ngaku aku yang mengatakannya." "Terima kasih, Tuan," sahut Iqbal dengan wajah penuh harap. Bab 85. Wira berpikir sejenak sebelum bertanya, biar kutanya dulu, berapa tahun dinasti Wangsa bertahan? Sejarah dunia persis dengan sejarah Atrana. Peradaban kuno adalah awal dari segalanya, orang-orang bijak abad pertengahan membuka jalan, sedangkan dinasti zaman modern menggantikannya. Raja pertama dinasti Wangsa menguasai 49 negara bagian, lalu mewariskannya selama 12 generasi sebelum meninggal. Iqbal sering membaca buku sejarah sehingga dia langsung menjawab, dinasti Wangsa bertahan hingga 17 generasi, totalnya 296 tahun. Wira mengalihkan topik dengan bertanya, gimana dengan dinasti Yelma? Dinasti Yelma diwariskan hingga 12 generasi, totalnya 234 tahun, jawab Iqbal dengan heran sambil merenungkan makna di balik pertanyaan Wira. Wira tersenyum, lalu bertanya lagi, gimana kalau dinasti Cahya? Wajah Iqbal menjadi pucat setelah menyadari sesuatu. Dia menjawab, dinasti Cahya diwariskan hingga 15 generasi, totalnya 270 tahun. Wira lagi-lagi bertanya, kalau dinasti Malku? Iqbal bercucuran keringat dingin saat menjawab, bertahan sampai 13 generasi, totalnya 245 tahun. Tidak berhenti sampai situ, Wira melanjutkan, dinasti Jenggara. Tubuh Iqbal seketika terhuyung hingga terjatuh ke tanah. Dia mulai gemetaran, lalu menjawab, bertahan sampai 11 generasi, totalnya 220 tahun. Dinasti Wangsa, Yelma, Cahya, Malku, Jenggara, dan yang terakhir adalah Nuala. Iqbal dulu khawatir kerajaan Nuala akan jatuh, tetapi dia merasa masih ada cara untuk menyelamatkannya. Sekarang, urutan yang disusun oleh Wira telah memberitahunya sebuah fakta, yaitu kerajaan Nuala akan jatuh sebentar lagi. Iqbal sungguh mengagumi kecerdasan Wira. Dia bisa memahami misteri seperti ini dari buku-buku sejarah. Kamu sangat pintar dan baik hati. Tapi, kerajaan nggak akan bisa bertahan sampai 300 tahun. Manusia juga nggak bisa mengubah takdir ini, bagaimanapun, ini adalah hukum perkembangan sejarah, jelas Wira sembari menghela napas. Di zaman kuno, hal ini adalah sebuah misteri. Namun, setelah teknologi berkembang, anak kecil sekalipun akan tahu begitu membuka video tentang sejarah. Hukum perkembangan sejarah, gumam Iqbal dengan ekspresi putus asa. Tiba-tiba, dia kembali berkata dengan penuh semangat. Karena Tuan tahu tentang hukum ini, Tuan pasti pernah memikirkan strategi untuk menghadapinya. Tolong selamatkan para rakyat. Setiap kali pergantian dinasti, pasti ada banyak korban yang berjatuhan. Aku ini manusia, bukan dewa. Wira memicingkan matanya sambil melanjutkan, apa kamu tahu penyebab goyahnya kerajaan Nuala? Iqbal mengangguk, lalu menjawab, kerajaan Nuala telah berkembang selama lebih dari 200 tahun, tapi penyerobotan tanahnya sangat serius, semua tanah itu direbut oleh para keluarga kaya dan berkuasa. Beberapa dari mereka dibebaskan dari pajak, sedangkan beberapa lagi menghindari pembayaran pajak. Yang bayar pajak malah para petani yang kesusahan itu. Negara nggak bisa melatih tentara kalau nggak dapat uang. Sementara itu, musuh sedang mengintai di mana-mana. Lanjut Iqbal.
Wira memicingkan matanya, lalu bertanya, jadi, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Iya, kalau ingin kerajaan Nuala bertahan, orang-orang kaya itu harus bayar pajak. Jawab Iqbal. Kemudian, dia memberi hormat sambil berkata, tapi, aku masih butuh nasihat Tuan tentang cara mempraktikannya. Mendengar ini, Wira berjalan pergi sambil menimpali, rakyat miskin, hanya perlu membayar pajak tanah, sementara orang kaya diwajibkan membayar pajak penghasilan. Asalkan berhasil diterapkan, kerajaan Nuala masih bisa bertahan hingga 100 tahun. Tapi, kamu harus tahu, siapapun yang memberi usul ini akan dibenci oleh para menteri dan cendekiawan. Rakyat miskin hanya membayar pajak tanah, orang kaya wajib membayar pajak penghasilan. Gumam Iqbal dengan mata berbinar-binar. Setelah itu, dia berlutut menghadap Wira dan bersujud 3 kali seraya berkata, asalkan kerajaan Nuala bisa bertahan 100 tahun lagi, aku nggak keberatan kalau mati. Aku mewakili rakyat kerajaan Nuala berterima kasih kepada Tuan. Para pejabat dan bangsawan memiliki hak istimewa bebas pajak. Siapapun yang berani mengusulkan memungut pajak dari mereka, itu sama saja dengan bermusuhan dengan para cendekiawan. Namun, Iqbal tidak keberatan jika harus bermusuhan dengan orang-orang itu. Baginya, membantu para rakyat dan mempertahankan kerajaan Nuala hingga ratusan tahun lagi barulah hal terpenting. Tiba-tiba, Regan menghampiri Iqbal, dia melapor dengan sungguh-sungguh. Pak Iqbal, aku sudah menyelidikinya. Ada yang menyewa 3 penguasa desa 3 harimau untuk membunuh Tuan Muda Wira. Sorot mata Iqbal menjadi muram saat bertanya, sudah tahu siapa pelakunya? Belum. Regan merasa sangat gugup, lalu melanjutkan. Tapi, waktu membawa pasukan kemari, aku kebetulan menemukan sekelompok orang yang mencurigakan. Mereka bersembunyi di luar dusun Darmadi. Yang memimpin adalah Jamal, ketua ketiga desa 3 harimau. Iqbal menyahut dengan murung, tunggu apa lagi? Langsung bunuh mereka. Regan tersenyum getir, lalu membalas, aku memang mau memberi perintah seperti itu, tapi dicegah bawahan Tuan Muda Wira, mereka melarangku menyerang Jamal. Pak, bagaimana menurutmu? Jamal adalah buronan istana. Iqbal memicingkan matanya, lalu bertanya, Jamal apanya? Memangnya kamu melihatnya? Oh, enggak. Melihat reaksi majikannya ini, Iqbal langsung memahaminya, jadi, dia buru-buru menggeleng seraya berkata, setelah dipikir-pikir, sepertinya aku salah lihat. Aku nggak melihat Jamal. Iya, Iqbal pun mengangguk sembari, memperingatkan, lain kali, kamu harus menuruti perkataan Tuan Wira. Lihat jelas apa yang boleh kamu lihat. Kalau nggak boleh, tutup saja matamu. Baik, Pak, sahut Regan yang bercucuran keringat dingin, kemudian, dia membatin, entah kehebatan apa yang dimiliki Tuan Muda Wira ini, kenapa majikannya yang selalu menolak untuk tunduk begitu menurutinya. Di sisi lain, Iqbal sedang berpikir keras, Tuan Wira, apa tujuanmu membiarkan para preman itu masuk ke desa? Bab 86. Beli kulit hewan, silakan dijual kepada kami. Teriak Jamal. Jamal yang sudah mencukur janggutnya bukan hanya tidak terlihat garang lagi. Kini, wajahnya yang bulat justru terlihat agak lucu. Dia menyamar sebagai pedagang. Meskipun terus berteriak, tatapannya yang jahat terus memindai ke sekeliling. Di belakangnya, terlihat 2 bawahan yang mengangkat keranjang. Bagian atas keranjang itu ditutup dengan kulit hewan, sedangkan bagian dalamnya terdapat kapak dan pisau yang disembunyikan. Meskipun sikap Jamal sangat sembrono, dia selalu mengusahakan yang terbaik jika sudah membuat keputusan. Demi survei kali ini, Jamal telah membuat persiapan matang. Itu sebabnya, dia menyamar menjadi pedagang yang menerima kulit hewan. Cara ini bukan hanya bisa menyembunyikan identitas mereka, tetapi juga memudahkan mereka mengobrol dengan penduduk desa. Asalkan memastikan target mereka ada di rumah, mereka bisa membawa orang untuk menghabisinya malam nanti. Ketika berpikir demikian, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang familiar. Ketua Jamal, rupanya kamu. Kenapa kamu mencukur janggutmu? Kami hampir nggak bisa mengenalimu. Panca, Bara, Botak, Sipit, Akbar ujar Jamal saat melihat ke-8 bawahannya yang mengenakan pakaian berwarna cerah dan tampak bersemangat sedang berdiri di persimpangan. Jamal langsung murka. Dia berkata dengan geram, dasar bajingan. Kalian sudah lupa dengan kerjaan kalian. Kenapa kalian nggak mati saja setelah bermain begitu lama dengan wanita? Kalau bukan karena mereka sedang berada di dusun Darmadi, Jamal pasti sudah menghajar ke-8 bajingan ini sampai mati. Bermain dengan wanita, Panca langsung mengerti. Dia tergelak sebelum menjawab,
Ketua Jamal, apa yang kamu pikirkan? Kami nggak cari wanita, kami terus di Dusun Darmadi ini. Apa, jangan-jangan, kalian ditangkap penduduk Dusun Darmadi? Tanya Jamal. Namun, setelah melihat penampilan kedelapan orang itu, Jamal menggeleng sambil berkata, nggak mungkin. Kalian nggak seperti orang yang ditangkap. Jangan sok misterius begini, cepat katakan yang sebenarnya. Kalau enggak, aku akan langsung membunuh kalian. Jamal merasa ada yang tidak beres saat melihat kedelapan bawahannya ini. Mereka sepertinya tidak takut padanya lagi. Ketua Jamal, kamu nggak akan bisa kabur kalau membunuhku di sini. Panca memasang ekspresi muram, lalu meneruskan, di Dusun Darmadi ini, ada yang kemampuan bela dirinya lebih hebat darimu. Begitu kamu menyerangku, mereka akan langsung muncul. Kamu hanya bawa 2 bawahan, nggak akan cukup untuk melawan mereka. Kalian pun belum tentu bisa kabur. Panca cukup takut dengan Jamal sebelumnya, tetapi tidak untuk sekarang. Bagaimanapun, kelak dia akan menjadi penduduk kota, sehebat apapun Jamal ini, dia tidak akan berani masuk ke kota. Panca, kamu akan mati. Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Bentak Jamal yang marah. Namun, dia segera paham sehingga bertanya, kamu sudah berpihak pada pria bermarga Darmadi itu, iya. Kamu ingin mengkhianati desa 3 harimau. Ketua Jamal, mana mungkin aku seberani itu? Panca berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya ingin menasihatimu, jangan mencelakai Tuan Muda Wira. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa punya keturunan. Setelah mati, kamu pun akan masuk ke neraka jahanam. Tanya saja pada yang lain kalau kamu enggak percaya. Ketua Jamal, Panca bicara seperti itu demi kebaikanmu. Tuan Muda Wira sangat baik. Orang yang mencelakainya akan disambar petir dan mati mengenaskan. Sahut Bara. Benar, Ketua Jamal. Bara juga peduli padamu, makanya bicara begitu. Tuan Muda Wira benar-benar baik. Kamu akan mati kalau mencelakainya. Kedelapan orang itu menasihati Jamal satu persatu. Brengsek, apa dia sudah menyihir kalian? Kenapa kalian terus membelanya? Bentak Jamal saat melihat para bawahan ini menentangnya. Rasanya, dia ingin sekali mencabik-cabik dan menguliti Wira sekarang juga. Kami bukan membela Tuan Muda Wira. Semua ini demi kebaikanmu sendiri. Seru Panca dengan emosional. Kemudian, dia menceritakan hal yang terjadi pada Gavin dan saudaranya. Mana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini. Pencuri ingin mencelakainya, tapi dia melepaskan mereka setelah menangkapnya. Dia bahkan mengobati pencuri itu dan menerimanya sebagai bawahan. Sahut Jamal yang kebingungan. Ketua Jamal, aku tahu kamu nggak percaya. Aku juga merasa seperti sedang bermimpi, kata Bara. Kemudian, dia mengeluarkan akta rumah dan berkata dengan heran, aku dan Panca datang karena ditugaskan melakukan survei. Kak Gavin memberi tahu Tuan Muda Wira tentang ini, tapi dia malah nggak menangkap kami. Dia bahkan membeli rumah kabupaten untuk kami, lalu mengajari kami berbisnis di kabupaten. Dia ingin kami menjadi orang kaya. Beli rumah? Serius? Tanya Jamal setelah tertegun sejenak. Setelah itu, dia lanjut memaki, dasar bodoh. Orang berpendidikan seperti ini sangat licik. Dia beli rumah hanya untuk menipu kalian dan membuat preman desa 3 harimau iri. Dia ingin kalian diam-diam membocorkan informasi desa kalian. Rumah ini hanya umpan supaya dia bisa mengulur waktu. Mana mungkin dia benar-benar mengajari kalian cara berbisnis. Jamal yang bisa menjabat sebagai ketua ketiga desa 3 harimau tentu bukan orang bodoh. Ketua Jamal, Tuan Muda Wira benar-benar enggak bohong. Seru seseorang lagi. Bab 87. Botak yang kepalanya dibungkus dengan perban obat ikut bersuara, Tuan Muda Wira benar-benar memberi kami resep rahasia bakso ikan. Dia juga membantu kami buka toko. Bisnis kami sudah jalan 3 hari dan pelanggannya makin ramai. Hari ini, keuntungan kami mencapai 10.000 gabak. Kalau dikurangi dengan modal, total pendapatan bersih kami adalah 4.000 gabak. Setelah dibagi rata, kami berdelapan bisa mendapat 500 gabak per hari. Selain itu, Tuan Muda Wira bahkan memberiku uang untuk mengobati infeksi jamur di kepalaku ini, lanjut Botak. Mendengar ini, orang lainnya pun ikut mengangkat kepala dengan bangga. Awalnya, mereka juga mengira Wira hanya memanfaatkan mereka untuk mengulur waktu. Namun, Wira malah mengajari mereka cara membuat bakso ikan, juga mencarikan toko di kabupaten untuk mereka. Dia juga membantu mereka berdelapan membuat surat perjanjian. Mereka sama-sama bekerja dan keuntungan pun dibagi rata. Kedai bakso ikan ini telah dibuka selama 3 hari.
Setiap hari, bisnis mereka makin baik sehingga uang yang dihasilkan pun makin banyak. Mereka yakin akan segera bisa pindah ke kota dan menikah. Impian untuk menjadi kaya pun akan segera terrealisasikan. Itu sebabnya, siapapun yang ingin mencelakai Wira sama saja dengan mencari masalah dengan mereka, mereka tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wira. Kedua preman yang berdiri di belakang Jamal seketika terkejut. Mereka merasa sangat iri setelah mendengarnya. Untuk apa merampok lagi kalau bisa menghasilkan 500 gabak per hari? Rasanya, mereka ingin sekali pergi mencari Wira sekarang juga. Untuk apa kalian beritahu aku soal ini? Kalian ingin aku ikut jual bakso ikan juga? Tanya Jamal. Dilihat dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa kedelapan bawahannya ini tidak berbohong. Hal ini pun menyebabkan Jamal naik pitam. Kemampuan bela diri ketua Jamal sangat hebat. Nggak cocok kalau jualan bakso ikan bersama kami. Kemudian, Panca menyeringai sambil menambahkan, Tuan Muda Wira ingin mengobrol denganmu. Dia sudah menunggumu di hutan belakang desa. Mengobrol denganku. Jamal terkekeh-kekeh sinis, lalu mengambil kapaknya dan berkata, takutnya, dia sudah memasang perangkap di dalam hutan. Dia mungkin sedang bersiap-siap untuk menangkapku. Panca langsung memasang ekspresi suram. Dia menyahut, Ketua Jamal, perkataanmu ini kurang pantas. Tuan Muda Wira bukan orang seperti itu, kalau dia ingin menangkapmu, mana mungkin menyuruh kami kemari. Bara juga tampak murung. Dia ikut berbicara. Tuan Muda Wira bilang, kamu nggak usah takut. Dia adalah orang berpendidikan, jadi nggak bisa ilmu bela diri. Dia menunggumu sendirian di sana, bahkan menyuruhmu membawa kapak. Botak turut menambahkan, Ketua Jamal, kalau kamu nggak berani, pulang saja ke desa 3 harimau, Tuan Muda Wira sangat baik, dia nggak akan mentertawakanmu. Kak kalian ini, Jamal pun murka karena para bawahannya meremehkannya. Dia berteriak. Orang sekejam aku mana mungkin takut dengan pelajar seperti dia. Aku akan pergi menemuinya sekarang juga, aku ingin lihat, apa yang bisa dia lakukan kepadaku. Kemudian, Jamal langsung menuju ke belakang desa dengan membawa 2 buah kapak. Jika gagal memberi pelajaran kepada Wira yang telah merebut ke-8 bawahannya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Jamal akan langsung membunuhnya dengan kedua kapak ini jika Wira memang tidak membawa anak buah. Dengan demikian, misinya pun akan selesai. Begitu Jamal pergi, ekspresi ke-8 orang itu berangsur berubah. Kita nggak seharusnya membantu Tuan Muda Wira menyampaikan hal ini. Benar-benar berisiko, ujar Sipit. Panca mengernyit seraya membalas. Tuan Muda Wira nggak mungkin berbohong. Tapi, Ketua Jamal belum tentu bisa dipercaya. Kalau dia murka dan langsung membunuh Tuan Muda Wira, bukankah itu artinya kita yang mencelakainya? Bara berkata dengan getir, aku juga nggak ingin menyampaikan pesan Tuan Muda Wira. Tapi, apa yang bisa kulakukan kalau Tuan Muda Wira yang suruh? Tuan Muda sangat baik. Meskipun Ketua Jamal begitu kejam, dia pasti akan luluh dibuatnya. Semoga begitu, sahut yang lainnya. Mereka diam-diam berdoa agar Wira diberkati. Kemudian, kedua preman yang mengikuti Jamal tiba-tiba mendekat dan bertanya, Kak, apa kami boleh ikut kalian berbisnis bakso ikan? Kami nggak ingin jadi perampok lagi. Panca menyahut, kami hanya preman yang bertugas memantau dan nggak pernah membunuh siapapun. Tuan Muda Wira bersedia membantu kami membuka kedai di Kabupaten Uswal juga karena nggak ada yang mengenal kami. Tapi, kalian berbeda. Kalian sudah pernah membunuh. Kalau Tuan Muda Wira membantu kalian membuka usaha di Kabupaten Uswal, kalian hanya akan mencelakainya kalau dikenali orang lain nanti. Jadi, kami nggak bisa membawa kalian pergi. Jelas Panca seraya melirik kedua preman itu. Begitu mendengarnya, mereka berdua pun tampak kecewa. Bara menasihati dengan lirih, Panca, Tuan Muda sudah bilang bahwa orang yang mau bertobat adalah orang baik. Kalau mereka benar-benar mau berubah, kita bisa saja membantu mereka. Mereka bisa berbisnis di kabupaten lain, kan? Kedua preman itu pun berbinar-binar setelah mendengarnya. Bab 88. Meskipun Jamal tampak menggebu-gebu saat berada di depan bawahannya, nyatanya dia sangat berwaspada sekarang. Begitu memasuki hutan, dia langsung memungut sebuah ranting pohon dan berjalan dengan perlahan seperti orang buta. Jamal khawatir ada jebakan penjepit hewan atau lubang yang sengaja digali. Bagaimanapun, ini adalah tipu muslihat yang sering digunakan di pegunungan. Pada saat yang sama, dia terus mengamati sekelilingnya karena takut ada orang yang bersembunyi di dalam sini. Luas hutan ini hanya ratusan meter. Namun, karena terlalu berhati-hati,
Jamal menghabiskan 15 menit untuk tiba di ujung hutan ini. Setelah itu, dia akhirnya melihat seorang pemuda. Pemuda berpakaian linen putih itu bertubuh tinggi dan tegap. Rambutnya diikat dengan tali rami biasa. Dia tidak mengenakan aksesori mahal sehingga mirip dengan orang miskin di pedesaan. Meskipun demikian, pemuda ini sangat tampan dan berkarisma. Dia memiliki wibawa yang berbeda dengan orang desa. Saat ini, matahari sedang terbenam. Cahaya matahari menyinari wajahnya, membuatnya seolah-olah dilapisi cahaya emas. Melihat Jamal yang terlihat bersemangat, Wira berkata dengan ekspresi datar, "Kamu lebih berhati-hati dari yang kukira. Preman pegunungan sepertiku pasti sudah mati kalau ceroboh. Mana mungkin masih bisa menjadi ketua?" teriak Jamal dengan ekspresi menyindir. Setelah mengangkat kapaknya sambil mengamati, dia menghampiri Wira dengan galak dan berkata, "Otakmu sudah rusak karena kebanyakan belajar, ya? Berani sekali kamu datang menemuiku sendirian. Kamu nggak takut aku memenggal kepalamu?" Wira pun tersenyum, lalu menimpali. "Coba kamu penggal kepalaku sekarang juga. Mari kita lihat, siapa yang akan mati duluan. Orang-orangmu pasti bersembunyi di sekitar. Di mana mereka? Cepat suruh mereka keluar. Kamu ini orang berpendidikan, mana boleh berbohong begini. Kamu bilang akan menemuiku sendiri, tapi malah memasang perangkap di sini," bentak Jamal. Ekspresinya seketika berubah drastis. Jamal meletakkan kedua kapak di atas bahunya sembari berkeliling satu lingkaran. Dia melihat ke sekeliling dengan hati-hati karena khawatir ada yang tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Wira merentangkan tangannya sambil berkata, "Kata siapa aku berbohong? Aku memang sendirian, aku nggak menyuruh siapapun bersembunyi di sini. Tapi, orang-orang yang peduli padaku pasti sangat cemas. Mereka mungkin bersembunyi di sekitar karena tahu ada preman kejam di sini. Tapi, aku sendiri juga nggak yakin. Brengsek, cepat katakan, apa ada orang-orangmu di sini atau enggak?" bentak Jamal yang gelisah. Dia menatap sekeliling dengan gugup karena merasakan niat membunuh di mana-mana. Dia merasa tempat ini sangat berbahaya karena mungkin saja ada penyergapan. Wira mengejapkan matanya sambil menyahut, "Gimana kalau kamu coba saja? Ayo, serang aku. Kalau nggak ada orang yang muncul, itu artinya nggak ada penyergapan di sini." "Kamu kira aku bodoh?" timpal Jamal yang bercucuran keringat dingin. Dia membatin, "Pelajar licik ini terus menyuruhku menyerang. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku. Aku nggak akan tertipu, aku nggak akan menyerang." Kemudian, Wira berjalan mendekat seraya berkata, "Karena kamu nggak mau menyerang, mari kita mengobrol saja. Memangnya ada yang bisa dibicarakan?" Tatapan Jamal tampak panik. Dia mundur dengan hati-hati, lalu berkata, "Kamu pelajar, sedangkan aku preman. Nggak ada yang perlu dibicarakan di antara kita, kita juga nggak cocok untuk mengobrol. Jangan mendekat, aku tahu kamu ingin membunuhku." "Membunuhmu?" Wira kehabisan kata-kata dibuatnya. Dia menggeleng, lalu membalas dengan serius, "Kamu sudah salah paham. Aku hanya ingin mengajarimu cara menjadi perampok." "Mengajariku cara menjadi perampok?" Jamal tergelak seolah-olah telah mendengar lelucon paling konyol. Kemudian, dia melanjutkan, "Dasar kutu buku, otakmu pasti sudah rusak karena kebanyakan belajar. Sudah hampir 10 tahun aku menjadi perampok. Aku sudah merajalela di berbagai tempat dan merampok beratusan kali. Pemerintah daerah bahkan menawarkan hadiah 500.000 gabak bagi yang bisa menangkapku. Atas dasar apa kamu mau mengajariku?" Wira mengangkat alisnya sambil menjawab, "Karena aku tahu cara supaya kalian bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, cara meminimalisir bawahan yang terluka, dan cara supaya nggak dikepung tentara. Kalian juga akan dipuji rakyat, bahkan pedagang yang lewat akan memberi kalian uang dan berani menjual barang kepada kalian. Selain itu, tentara juga nggak akan bisa menangkap kalian. Para pedagang dan rakyat akan memberi kalian informasi supaya bisa kabur duluan. Pada akhirnya, tentara pun nggak akan mau menangkap kalian lagi," jelas Wira. "Mana mungkin, kamu memang sudah gila." Hardik Jamal. Bab 89. Ekspresi Jamal terlihat seperti sedang menatap seorang idiot. Jika para bandit ingin menghasilkan banyak uang, mereka tentu harus merampok dan membunuh lebih banyak. Bagaimana mungkin tidak ada korban saat melakukan perampokan? Setiap ada yang mati, petugas pemerintahan pun akan datang untuk menangkap mereka. Selain itu, sudah syukur jika rakyat setempat tidak menjadi mata-mata pemerintah. Mereka tidak mungkin bersedia membocorkan informasi untuk para bandit. Adapun para pedagang, mereka sudah pasti akan menghindar.
Mana mungkin mereka berinisiatif memberi uang atau memberi informasi. Bocah ini bahkan mengatakan tentara tidak akan mengepung mereka. Benar-benar mimpi di siang bolong. Para tentara itu tidak akan punya prestasi jika tidak menangkap penjahat seperti mereka. Itu sebabnya, Jamal yakin Wira sudah gila karena kebanyakan belajar. Jika tidak, mana mungkin dia bicara seperti itu. Wira mendengkus ringan, lalu berkata, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Kamu rasa nggak bisa karena wawasanmu terlalu sempit. Kamu hanya nggak pernah melihat hal-hal seperti itu. Jamal mengernyit sambil bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Wira membalas dengan serius, biar kutanya dulu, kenapa para tentara itu ingin menangkap kalian? Jamal mengerlingkan matanya, lalu menjawab, tentu karena kami merampok dan membunuh orang. Wira bertanya lagi, lalu, kenapa pedagang menghindar dari kalian dan nggak berani berbisnis dengan kalian? Jamal kembali mengernyit seraya menjawab, omong kosong macam apa ini? Tentu karena kami merampok mereka. Jadi, kenapa rakyat membenci kalian? Tanya Wira, apa kamu bisa berhenti mengajukan pertanyaan begini? Anak kecil saja tahu jawabannya. Bentak Jamal. Kemudian, dia melanjutkan, kami mencuri pangan rakyat, mereka tentu membenci kami. Wira mendengkus dingin, lalu berujar, anak kecil saja tahu kalian dibenci karena membunuh dan merampok. Kalau begitu, kalian tinggal berhenti melakukannya saja. Jamal menggertakkan giginya sembari bertanya, kami ini bandit. Kalau nggak membunuh dan merampok, dari mana kami bisa dapat uang? Wira memicingkan matanya dan menjawab, kalian tinggal menyuruh para pedagang yang lewat itu menyerahkan uang. Jamal seketika murka. Dia berteriak, itu sama saja dengan merampok. Uang yang kumaksud bukan uang. Hasil merampok, kalian selalu ingin merampok semua barang para pedagang, wajar saja kalau mereka melawan. Setelah terjadi perkelahian, pasti ada orang yang mati. Kalau harga barang-barang di kereta mereka bernilai 10.000 gabak, kalian tinggal minta 100 gabak dan menjamin mereka akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Apa mereka masih akan melawan kalau seperti ini? Mereka justru akan berterima kasih pada kalian. Jelas. Wira dengan sinis. Jamal tertegun mendengarnya, lalu menjawab seraya mencibir, uang sekecil itu mana cukup? Ada begitu banyak bandit di pegunungan. Sekali perjalanan hanya dapat 100 gabak. Uang yang didapat pengemis bahkan lebih banyak dari ini. Wira menyipitkan matanya dan menimpali, memang sedikit. Tapi, kalau biaya yang kalian pungut sedikit, bukankah mereka akan sering lewat tempat kalian? Jamal termangu sesaat, lalu menjawab, tentu saja. Wira mengangkat alisnya dan menjelaskan lagi, setelah orang-orang tahu biaya yang kalian pungut sedikit dan akan mengawal mereka sampai ke tempat tujuan, apakah pedagang lain akan melewati tempat kalian? Iya, itu sudah pasti. Sahut Jamal segera. Hal yang paling sulit dalam berbisnis adalah pengangkutan barang yang tidak aman, asalkan menjamin keselamatan mereka dan memungut sedikit uang dari mereka. Para pedagang yang lewat tentu akan banyak, meskipun biaya yang dipungut sedikit, jumlahnya pasti akan menjadi banyak jika ditambahkan. Bab 90. Dengan begini, mereka tidak perlu membunuh lagi untuk mendapatkan uang. Jumlah korban pun akan berkurang. Para pedagang yang lewat juga tidak perlu menyewa terlalu banyak pengawal lagi sehingga bisa menghemat banyak uang. Kalau begitu, mereka pasti akan membayar dengan senang hati. Hebat sekali, orang berpendidikan memang cerdas. Cara ini bisa membuat para pedagang berinisiatif membayar, bahkan tidak perlu merampok dan membunuh lagi. Mereka bisa menghasilkan uang tanpa menggunakan kekerasan. Kalian tinggal mengatur tempat pemungutan nanti. Cukup beberapa preman yang berjaga di sana, ujar Wira. Kemudian, dia menambahkan, anggota kalian juga bisa membuka kedai atau penginapan untuk para pedagang dan pejalan kaki. Kalau kalian nggak bisa, suruh para pedagang itu yang buka juga boleh. Kalian pungut saja biaya untuk melindungi bisnis mereka. Dengan begini, penghasilan kalian akan bertambah lagi, kan? Dengan pendapatan ini, apa kalian masih menginginkan pangan para rakyat? Setelah berhenti memungut tarif jalan dari mereka, mana mungkin mereka memanggil kalian perampok lagi? Kelak, kalian pun akan menjadi pahlawan. Mereka pasti akan membocorkan informasi kepada kalian kalau terjadi sesuatu, lanjut Wira. Benar, benar sekali. Jamal mengangguk tanpa henti. Dia mengacungkan jempolnya kepada Wira, lalu memuji. Tuan, kamu pintar sekali. Kami pasti akan menghasilkan uang kalau menuruti perkataanmu. Tapi, gimana supaya pemerintah berhenti memburu kami? Wira terkekeh-kekeh, lalu menjawab,
asalkan kalian mengatur tempat pemungutan dengan baik, pemerintah nggak akan memburu kalian lagi. Setelah mendengarnya, Jamal tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia menangkupkan tangan seraya berkata, "Aku sudah mengerti. Terima kasih atas bimbingan Tuan. Apabila ingin mengatur pos pemungutan dan menjamin keselamatan para pedagang, mereka tentu harus menaklukkan para bandit di pegunungan dulu. Tindakan ini sama saja dengan membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban rakyat. Mana mungkin mereka tidak senang melihatnya. Jika pemerintah menekan mereka, jalur perdagangan akan terhambat dan para bandit akan merajalela kembali. Pemerintah tidaklah bodoh. Mereka pasti akan berpura-pura tidak tahu dan tidak berani mencegah. Kamu cukup cerdas. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit bimbingan lagi." Wira tiba-tiba menjadi tertarik sehingga menambahkan, "Jangan hanya terpaku pada Kabupaten Uswal yang kecil ini. Kalian harus memperluas bisnis kalian sampai ke kota pusat pemerintahan Jagabu, Provinsi Jawali, bahkan seluruh kerajaan Nuala dan seluruh dunia." Begitu mendengar kata, "seluruh dunia," Jamal langsung dipenuhi semangat, dia memberi hormat sembari berkata, "Tolong Tuan memberiku bimbingan lagi." Wira menyahut, "Mulai dari kota pusat pemerintahan Jagabu dulu, cari para bandit yang cerdas. Kamu harus membujuk mereka, lalu membentuk sebuah aliansi. Makin luas jalur bisnisnya, maka orang yang lewat akan makin banyak. Penghasilan kalian pun akan bertambah dan posisi kalian akan makin aman. Bagaimanapun, para pedagang dan pemerintah pasti ingin kalian aman. Kalau enggak, jalur bisnis akan terhambat dan bandit akan merajalela. Setelah pengaruh kalian cukup besar, pemerintah bahkan akan memberimu gelar. Kamu akan menjadi seorang pejabat nanti." Tambah Wira. "Kabupaten Sijala," seru Jamal. "Tempat ini adalah markas para bandit." Pegunungan, Jamal tampak menggebu-gebu. Dia menatap Wira cukup lama, lalu sontak berlutut di tanah. Kemudian, dia bersujud sambil berkata, "Tuan benar-benar jenius. Aku mengundang Tuan ke desa Tiga Harimau dan menjadi penasihat kami. Kita akan sama-sama membangun masa depan yang cemerlang. Kamu memintaku menjadi penasihat." Wira terperangah melihat sikap Jamal ini. Kemudian, dia segera melambaikan tangannya seraya menimpali, "Ini nggak mungkin. Kalian harus berusaha sendiri, aku nggak akan menjadi penasihat kalian." Wira bahkan tidak ingin menjadi asisten penasihat kiri, apalagi menjadi penasihat para bandit ini. Benar-benar konyol. Jamal langsung berjalan ke hadapan Wira, lalu berkata, "Kalau begitu, aku terpaksa menculik Tuan, bagaimanapun, aku harus membawa Tuan ke Gunung Harimau Hitam." Wira memicingkan matanya sambil bertanya, "Kamu nggak takut ada penyergapan di sini?" "Aku tetap harus mencobanya. Demi masa depan yang cerah, aku terpaksa harus menyinggung Tuan," teriak Jamal sembari menerjang ke arah Wira. Dia berniat untuk menangkap Wira, lalu langsung membawanya kabur. Gila, Wira benar-benar ingin memaki sekarang. Dia hanya memberitahu Hasan akan bertemu dengan Jamal di sini dan tidak memasang perangkap apapun. Hasan pun hanya diam saat mendengarnya. Jika benar-benar diculik Jamal dan dipaksa untuk menjadi penasihat mereka, semua usahanya untuk Dusun Darmadi akan sia-sia. Bab 91. Beraninya kamu, cepat tembak dia, jangan sampai Tuan Wira terluka, teriak Iqbal sambil bangkit dari selokan tempat dia bersembunyi. Meskipun tidak tahu alasan Wira membiarkan Jamal memasuki desa, Iqbal tetap sangat mencemaskan keselamatannya. Setelah menyelidiki secara diam-diam, dia pun mendapati bahwa Jamal akan datang menemui Wira. Itu sebabnya, dia membawa orang bersembunyi di sini. Lantaran jarak yang jauh, Iqbal tidak bisa mendengar percakapan mereka. Namun, kini dia melihat Jamal hendak menyerang Wira. Regan pun bergegas berdiri dan hendak menembak Jamal dengan busurnya. Wosh! Deru angin yang tajam bergema di seluruh hutan. Jamal yang ketakutan hingga berkeringat dingin hanya bisa menerjang ke depan secara naluriah. Saat berikutnya, sebuah panah berbulu melewati kepala Jamal dan hampir menembus keningnya. Ini adalah naluri yang dimilikinya setelah menjadi bandit selama 10 tahun dan sering kali terancam mati. Ketika melihat Iqbal dan Regan yang muncul mendadak, Wira pun terkejut. Dia tidak menduga mereka ada di sini. Rupanya ada perangkap. "Aku tahu Tuan sangat berhati-hati, nggak mungkin berani bertemu denganku sendirian," kata Jamal seraya menghela napas. Dia masih merasa takut hingga bulu kuduknya kembali meremang. Wosh! Tiba-tiba, Hasan menyerbu keluar dari tumpukan jerami yang tidak jauh dari sana. Dia melambaikan tangannya, lalu muncul sebuah belati yang memelesat ke area jantung Jamal. Jamal segera bergelinding ke samping secara naluriah.
Belati itu tertancap di bajunya sehingga tidak mengenai organ vitalnya. Dia yang merasa beruntung pun berkata dengan terengah-engah. Untung aku berhasil menghindar, Paman Hasan. Seru Wira yang merasa lega, dia tahu bahwa Hasan telah membuat persiapan, tetapi tidak menduga Hasan akan bersembunyi di tumpukan jerami. Rupanya ada 2 perangkap. Tuan, kamu benar-benar licik, teriak Jamal yang ketakutan. Ketika hendak berdiri dan kabur, dia lagi-lagi merinding. Di atas sebuah pohon besar, terlihat seorang pemuda berwajah sombong melompat turun. Kemudian, dia melemparkan sebuah tongkat dengan kuat. Jamal buru-buru bergelinding hingga keluar hutan beberapa meter. Sementara itu, tongkat tersebut menghantam tanah hingga memunculkan lubang sedalam 3 inci. Dodi, Wira tersenyum sembari membatin, aku sudah aman sekarang. Dodi yang begitu galak bahkan sudah turun tangan. 3 perangkap, tuan ini benar-benar takut mati. Untung saja, aku nggak menyerangnya tadi, ujar Jamal dengan lemas setelah selamat dari 3 kali krisis. Dia terbaring di tanah dengan terengah-engah, lalu berkata dengan ketakutan. Yang penting aku berhasil lolos dari 3 serangan itu. Syukurlah, aku nggak mati. Ah! Sebelum menyelesaikan ucapannya, Jamal sontak bergidik ngeri. Sebuah pisau dapur menembus dedaunan di tanah, lalu tiba-tiba menodong lehernya. Kemudian, Danu pun bangkit dari lubang di tanah. Dedaunan yang berada di sekujur tubuhnya seketika berjatuhan. Danu, teriak Wira yang merasa lucu. Hasan membawa begitu banyak pasukan datang. Orang-orang pasti akan mengira dia begitu takut mati. 4 perangkap, Tuan, Jamal, kehabisan kata-kata saat menatap Wira. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Sekelompok orang itu pun mengepungnya. Regan dan bawahannya menatap Jamal dengan penuh antusiasme. Mereka akan mendapatkan 500.000 gabak jika menangkapnya. Sementara itu, Danu dan Dodi menatap Iqbal dengan takut. Ketika Sony menuntut budi waktu itu, mereka berdua pernah masuk ke pengadilan daerah sehingga mengenal pemimpin kabupaten ini. Iqbal menangkupkan tangannya sambil tersenyum getir dan berkata, ternyata, Tuan sudah membuat persiapan, maafkan kelancanganku ini. Minta maaf. Pemimpin kabupaten minta maaf kepada Kak Wira. Bab 92. Danu dan Dodi benar-benar tercengang mendengarnya. Wira melambaikan tangannya, lalu berkata, kamu membantuku karena niat baik. Hari sudah larut, makanlah di rumahku nanti. Terima kasih, Tuan. Tapi, aku harus kembali ke kota malam ini untuk menulis strategi yang diajarkan Tuan, sahut Iqbal seraya menangkupkan tangan. Kemudian, dia pun membawa Regan pergi. Setelah meninggalkan Dusun Darmadi, Iqbal memerintah, Regan, beritahu seluruh kabupaten agar memperketat inspeksi untuk sementara waktu ini, terutama di sekitar Dusun Darmadi, Desa Pimola. Baik, Regan yang terkejut membatin, ternyata, Pak Iqbal sangat mencemaskan keselamatan Tuan Muda Wira. Sementara itu, Wira yang masih berada di dalam hutan memerintah, Danu, lepaskan dia. Tanpa mengatakan apapun, Danu langsung menggeser pisau yang menodong leher Jamal. Jamal pun menghela napas dan segera bangkit. Kemudian, dia berlutut sembari berkata, terima kasih, Tuan. Aku berutang budi padamu. Aku pasti akan membujuk kedua kakakku. Akan membujuk kedua kakakku untuk membatalkan kesepakatan ini. Wira menimpali dengan ekspresi datar, biarkan saja kalau mereka berdua ingin datang, aku tetap akan membujuk kedua kakakku, ujar Jamal sambil memberi hormat lagi. Kemudian, dia langsung terbirit-birit setelah mengambil kedua kapaknya itu. Dodi akhirnya tidak tahan lagi. Dia bertanya, Kak Wira, orang tadi adalah pemimpin kabupaten. Kenapa dia memanggilmu Tuan? Dia jelas-jelas lebih tua darimu. Mendengar ini, Hasan pun terkejut dan membalas, Dodi, kamu nggak salah lihat. Orang itu benar-benar pemimpin kabupaten. Dodi menepuk dadanya sambil menjamin, nggak mungkin salah. Waktu Kak Sony menuntut budi, aku berlutut di aula pengadilan dan meliriknya beberapa kali. Aku ingat semuanya dengan jelas. Iya, memang dia orangnya, ujar Danu sambil mengangguk setelah berpikir sesaat, ketika berada di aula pengadilan. Waktu itu, Danu hanya berani melirik Iqbal sekilas sehingga tidak terlalu ingat lagi. Ketika berada di kediaman Linardi waktu itu, Iqbal juga tidak mengenakan seragamnya sehingga Danu mengira dia salah mengenali orang. Setelah Dodi mengungkitnya, Danu pun baru ingat sekarang, mendengar perkataan kedua putranya, Hasan seketika menatap Wira dengan tercengang dan tidak percaya.
Paman Hasan, kenapa menatapku begitu? Apa ada sesuatu di wajahku? Wira tersenyum sembari melanjutkan. Kalau kelak kalian bertemu dia lagi, cukup pura-pura nggak kenal. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Ketiga orang itu pun mengangguk mendengarnya. Biasanya, orang-orang seperti mereka pasti akan menyombongkan diri jika bertemu dengan pemimpin kabupaten. Mereka ingin seluruh kabupaten tahu bahwa mereka memiliki hubungan dengan orang hebat seperti itu. Namun, Wira justru tidak ingin orang lain tahu bahwa Iqbal bersikap begitu hormat kepadanya. Situasi macam apa ini? Setelah melakukan perjalanan tengah malam, Jamal akhirnya membawa 10 bawahannya kembali ke desa Tiga Harimau. Jamal sudah tidak sabar untuk memungut tarif jalan dari para pedagang. Jadi, dia sama sekali tidak memperhatikan reaksi bawahannya. Biasanya, para bawahan selalu bercanda sepanjang perjalanan, namun, sekarang mereka malah tampak sangat cemas. Mereka sama sekali tidak berbicara sepanjang perjalanan. Setelah tiba di pegunungan pada tengah malam, mereka pun langsung berpisah, langit masih gelap. Jamal langsung pergi mengetuk pintu kamar Heru dan Kadir, lalu berkata, "Kak, aku sudah pulang. Cepat bangun, ada hal penting yang harus kudiskusikan dengan kalian." "Ganggu saja," maki Heru dan Kadir. Mereka melepaskan wanita di pelukan dengan enggan, lalu segera mengenakan pakaian dan keluar. Saat ini, ketiganya sedang berkumpul. Jamal berkata, "Kak Kadir, Kak Heru, batalkan kesepakatan yang berkaitan dengan Dusun Darmadi. Kita nggak boleh membunuh Tuan Wira." Kadir langsung memasang ekspresi suram. Dia menyahut, "Jamal, kamu sudah gila. Uang yang akan kita dapatkan sangat besar. Dengan uang ini, kita baru bisa bertahan hidup. Sebenarnya, bandit pegunungan seperti kita belum tentu harus merampok. Kita bisa membuat para pedagang itu berinisiatif menyerahkan uang," ujar Jamal. Kemudian, dia menjelaskan teori yang diajarkan Wira secara rinci. Bab 93, Memungut Tarif Jalan. Heru yang sudah mengerti langsung menggeleng sembari berkata, "Jamal, orang berpendidikan sangat licik. Kamu sudah ditipu cendekiawan itu. Teori ini cukup masuk akal, tapi nggak mungkin berhasil. Kami saja nggak percaya, apalagi bandit lainnya. Sebaiknya, kita nggak beralih profesi. Jangan percaya omong kosong cendekiawan itu atau kita akan mati kelaparan." Jamal menggeleng, lalu menimpali, "Kak Heru, hasilnya nggak akan seperti itu. Asalkan kita berusaha, hal ini pasti bisa dijalankan. Ketika saat itu tiba, kita akan mendapat kehormatan." "Sudahlah, Jamal." Kadir juga berpikir bahwa teori ini hanyalah omong kosong sehingga langsung menyela, "Kenapa hanya 11 orang yang pulang? Kemana 8 bawahanmu yang lain?" Jamal menunduk sambil menjawab, "Mereka tinggal di Dusun Darmadi sekarang. Tuan Wira mengajari mereka cara berbisnis. Mereka bisa menghasilkan 500 gabak sehari, jadi nggak mau kembali ke pegunungan lagi." Begitu mendengarnya, tatapan Kadir seketika terlihat seolah-olah dia sedang menatap seorang idiot. Mengajari bandit berbisnis, menghasilkan 500 gabak sehari. Siapa yang akan mempercayai tipuan seperti ini? Jamal ini benar-benar sudah gila, batin Kadir. "Kak Kadir, apa mungkin Jamal kerasukan?" tanya Heru dengan lirih untuk memperingatkan. Jamal biasanya tidak kalah cerdas dan cermat dari mereka. Namun, dia malah terus berbicara omong kosong sekarang. Selain kerasukan, tidak ada penjelasan yang lebih tepat lagi untuk ini. Kadir tertegun sejenak sebelum mengangguk seraya menjawab, "Kamu benar, sepertinya dia memang kerasukan." Jamal mengernyit dan membantah, "Kak, aku nggak kerasukan. Kita nggak akan punya masa depan kalau terus merampok begini. Kita ikuti saran Tuan Wira saja. Kita bangun jalan yang aman, pungut tarif jalan, jual makanan dan minuman, juga buka penginapan. Kita satukan seluruh bandit di Provinsi Jawali ini dan berjuang bersama." "Iya." Kadir mengangguk, lalu memberi isyarat mata sehingga Heru berbalik dan keluar. Melihat Kadir bersedia mendengar penjelasannya, Jamal pun menjelaskan dengan penuh semangat. Kadir terus mengangguk, seolah-olah sedang menyimak perkataan Jamal. Dia kadang-kadang pun menoleh untuk melihat keluar ruangan. Tidak berselang lama, terdengar gonggongan anjing yang sangat histeris. Kemudian, Heru mengangkat sebuah baskom berisikan darah. "Kak Heru, apa isi baskom itu? Kenapa Dudu menggonggong sampai sekeras itu?" tanya Jamal dengan penasaran. Dudu adalah anjing hitam yang dipelihara oleh desa mereka. Sekujur tubuhnya benar-benar ditutupi oleh bulu hitam. Heru tidak menjawab, melainkan langsung menyiram kepala Jamal dengan darah anjing yang ada di baskom tersebut. Kadir pun menghela napas lega melihatnya.
Darah anjing hitam bisa menangkal roh jahat, jadi adiknya ini masih terselamatkan. Kak Heru, darah apa ini? Kenapa rasanya panas dan baunya amis sekali? Teriak Jamal yang awalnya ingin mengamuk. Namun, begitu teringat bahwa usulannya sudah terima, dia langsung mengalihkan topik dengan berkata, "Sudahlah, aku nggak akan marah. Kak Kadir sudah setuju dengan pemungutan tarif jalan ini, kamu gimana?" Dia masih ingin memungut tarif jalan. Darah anjing ini nggak berguna. Sahut Heru sembari mengernyit. Pasti darah anjingnya terlalu sedikit. Tadi, Kadir memicingkan matanya, lalu memerintah, "Seseorang, ikat Jamal dulu. Cepat turun gunung dan tangkap beberapa ekor anjing hitam, kita butuh darah yang lebih banyak untuk mengusir roh jahat di tubuhnya." Kak Kadir, Kak Heru, aku nggak kerasukan. Pemungutan tarif jalan itu benar-benar bisa dijalankan, jelas Jamal, sekelompok bandit pun menyerbu. Masuk untuk menahan Jamal. Namun, Jamal masih tidak mau menyerah dan terus berteriak. Mendengar ini, Heru dan Kadir menutup telinga mereka sambil berjalan keluar. Kadir berkata dengan dingin, "Heru, kuserahkan urusan Dusun Darmadi kepadamu. Cendikiawan itu agak aneh. Kamu harus berhati-hati padanya. Jangan sampai seperti Jamal yang dirasuki roh jahat." Kak Kadir, Jamal baru pulang, cendikiawan itu pasti sudah mengambil tindakan pencegahan. Dia mungkin nggak ada di rumah sekarang, timpal Heru. Kemudian, dia memicingkan matanya sambil melanjutkan. "Setelah dia mengendurkan kewaspadaan, aku akan langsung membawa bawahanku untuk membunuhnya. Kami pasti bisa membasmi roh jahat itu." Sorot mata Kadir seketika menjadi dingin. Dia menimpali, "Ingat, jangan sentuh wanita itu. Keluarga Silali sudah berulang kali mengingatkan tentang ini. Jadi, tahankan nafsumu nanti." "Baik, Kak," sahut Heru. Dia pun bergidik ngeri saat melihat tatapan tajam Kadir ini. Sudah 5 tahun Kadir pensiun dari pasukan Zirah Hitam. Namun, Heru masih begitu ketakutan setiap kali melihat tatapannya ini, bisa dibayangkan betapa ganasnya kakaknya ini saat berada di medan perang sebelumnya. Heru seketika teringat pada kejadian 5 tahun lalu. Kadir menunggang kuda ke Gunung Harimau Hitam sendirian. Lalu menantang seluruh penduduk desa hingga akhirnya menjadi seorang penguasa. Bab 94. Begitu kembali ke pengadilan daerah, Iqbal langsung menulis dengan lancar. "Saya pernah mendengar seorang jenius mengatakan bahwa suatu dinasti tidak akan bisa bertahan sampai 300 tahun karena kurung siku tutup." Ketika mengangkat kepalanya kembali, dia tiba-tiba memicingkan matanya karena melihat cahaya matahari yang silau di luar. Dia berseru, "Sudah pagi." Iqbal mengucek matanya yang merah, lalu pergi mencuci wajahnya. Dia bersiap-siap untuk menyalin tulisannya agar bisa diserahkan kepada raja. Tiba-tiba, seseorang datang melapor, "Pak, Tuan Muda Harsa datang." Iqbal bergegas bangkit dan berkata, "Cepat persilakan dia masuk." Pelayan itu pun buru-buru berlari keluar setelah mendengarnya. Harsa sedang memegang kotak makanan di tangannya. Setelah meletakkannya di meja, dia membuka kotak itu dan mengeluarkan semangkuk sup bening dengan bakso putih. Dia berkata seraya tersenyum, "Kak Iqbal, ini adalah makanan lezat yang baru-baru ini muncul di Kabupaten Uswal. Aku membelinya khusus untukmu." Iqbal mencium aromanya sejenak, lalu menyahut dengan semangat. "Aromanya segar sekali. Makanan ini terbuat dari apa? Kenapa aku nggak pernah melihatnya?" Harsa menjawab, "Kedai makanan ini baru dibuka di kabupaten. Bakso ini terbuat dari daging ikan. Teksturnya sangat kenyal, sedangkan kuahnya sangat segar. Kedainya pun sangat menarik." "Iya, baksonya sangat kenyal, kuahnya juga segar. Rasanya benar-benar enak," puji Iqbal. Setelah makan dan minum sejenak, minat Iqbal seketika terbangkitkan. Dia bertanya, "Kedai bakso ikan ini bisa membuatmu tertarik sampai begini? Pasti bukan kedai biasa, kan?" Biasanya, setiap toko hanya memiliki seorang bos dan sisanya adalah karyawan. Tapi, di bakso ikan Uswal ini, semuanya adalah bos sekaligus karyawan. Mereka membagi rata keuntungan yang didapat. Menurut mereka, mereka harus berjuang bersama untuk menjadi kaya bersama. Ujar Harsa dengan takjub dan berdecak kagum. Iqbal pun terkekeh-kekeh, lalu menimpali. Sebuah kedai bakso kecil ternyata bisa berbagi keuntungan sampai seadil ini. Benar, tapi, yang paling aneh adalah kedai ini hanya menjual 400 mangkuk bakso setiap hari. Setelah itu, mereka pun langsung tutup. "Nggak peduli seberapa mahal kamu ingin bayar, mereka tetap menolak menjualnya," ujar Harsa sambil menghela napas. Mata Iqbal seketika berbinar-binar mendengarnya.
Dia berkata, barang langka sudah pasti lebih berharga, orang-orang akan cepat kehilangan minat dengan barang yang bisa dibeli dengan uang. Kalau dibatasi seperti ini, bisnis baru bisa berjalan lama. Kedelapan bos itu pasti orang hebat. Harsa menggeleng seraya menyahut. Aku pernah pergi ke kedai itu. Mereka memang tampak cerdas, tapi bukan orang hebat. Selain itu, aku yakin ada seseorang di balik bisnis ini. Hanya saja, mereka bersikeras menolak mengatakan siapa orang hebat itu. Aku nggak ngangka, ternyata Kabupaten Uswal yang kecil memiliki orang yang begitu berbakat. Belum lama ini, aku bertemu dengan Tuan Wira yang jenius. Kamu juga sama, ucap Iqbal sambil tergelak. Setelah menghabiskan semua bakso ikan itu, dia menambahkan, Dik, kamu pasti datang karena ada tujuan. Katakanlah, aku sudah lelah karena bergadang semalaman. Hahaha, Harsa tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku memang nggak bisa menyembunyikan apapun dari Kak Iqbal. Kalau begitu, akan kukatakan, kompetisi puisi naga akan dimulai setengah bulan lagi. Yang memimpin kali ini adalah Pak Putro Gumilar. Aku dengar kalian berteman, jadi, aku ingin memintamu menuliskan surat rekomendasi untukku. Aku ingin 1 kuota. 5 tahun lalu ketika di ibu kota, aku memang pernah berhubungan dengan Pak Putro. Aku bisa saja membantumu menulis surat rekomendasi. Kamu meminta surat ini untuk Tuan Wira, kan? Tanya Iqbal seraya mengangguk dan tersenyum. Kompetisi puisi naga pertama kali diadakan pada 3 tahun yang lalu, juga sangat terkenal di kerajaan Nuala. Namun, dalam beberapa tahun ini, wilayah kerajaan Nuala diserang musuh sehingga kota pusat pemerintahan Jagabu diturunkan menjadi perbatasan. Jenius yang datang menjadi lebih sedikit. Selain itu, hanya orang yang memiliki surat rekomendasi diizinkan untuk ikut serta. Meskipun demikian, Putro bisa memberi kuota ekstra untuk mendukung para generasi muda. Iqbal sudah mengetahui tentang hubungan keluarga Darmadi dan keluarga Linardi. Itu sebabnya, dia merasa Harsa memintanya untuk Wira. Harsa berdeham dengan canggung sebelum menjawab. Dia sedang fokus pada keuntungan kecil, nggak belajar seperti dulu lagi. Surat rekomendasi ini untuk Mahendra. Dia ingin pergi ke kompetisi itu bersamaku. Jadi, tolong bantu aku. Iqbal mengernyit sambil berkata, aku benar-benar nggak ngerti kenapa kamu begitu merendahkan Tuan Wira dan malah mendekati Mahendra yang nggak bermoral itu. Tuan Wira jelas-jelas jauh lebih berbakat dari Mahendra. Dia sangat serasi dengan adikmu dan benar-benar menantu baik keluarga Linardi. Kak Iqbal, kamu sudah tertipu oleh strategi merobohkan tembok pasar yang dikatakannya. Aku tahu sampai mana kemampuannya. Dia bahkan nggak bisa lolos ujian. Sekarang, dia malah bekerja sama dengan para penduduk desa. Dia nggak akan sukses kalau begini, timpal Harsa dengan nada menghina. Setelah menyelidiki Wira selama beberapa hari ini, Harsa mendapati bahwa dia memimpin para anggota desa pergi memancing dan menjual ikan. Hal ini membuat Harsa sangat marah. Terdapat hierarki ketat di kerajaan Nuala. Meskipun seorang pebisnis kaya raya, mereka tetap tidak bisa menduduki posisi tinggi, jadi, mana mungkin menantu keluarga Linardi menjadi nelayan dan pebisnis yang begitu rendahan. Dik, kamu benar-benar nggak mengerti Tuan Wira. Lihatlah ini, ujar Iqbal sembari mengernyit setelah mendengarnya. Kemudian, dia mengeluarkan surat yang telah selesai dituliskannya. Apa, dinasti hanya bisa bertahan selama 300 tahun. Ini sepertinya benar. Kelompok sosial, krisis ekonomi, strategi pemecahan masalah. Rakyat biasa hanya perlu membayar pajak tanah, sedangkan orang kaya harus membayar pajak penghasilan. Gumam Harsa yang terkejut. Bab 95. Harsa seketika bercucuran keringat dingin melihatnya. Dia bertanya, Kak Iqbal, siapa yang membuat strategi ini? Iqbal menyipitkan matanya seraya menjawab, aku pergi ke Dusun Darmadi kemarin. Ini adalah ajaran Tuan Wira. Apa, dia yang membuatnya? Harsa pun memaki, berani sekali dia membuat rencana begini. Ini namanya bermusuhan dengan para pejabat dan menghancurkan masa depan para sarjana. Kalau sampai tersebar dan orang-orang tahu dia punya hubungan dengan keluarga Linardi, ayahku akan terlibat dalam masalah lagi. Iqbal mengernyit, lalu berkata, jangan panik. Aku akan menulis strategi ini atas namaku sendiri. Aku nggak akan menulis nama Tuan Wira, apalagi melibatkan keluarga Linardi. Harsa menangkupkan tangan sambil memberi hormat dan membalas, terima kasih, Kak Iqbal. Kalau mengesampingkan kepentingan pribadi, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang strategi ini? Apakah bisa menyelamatkan kerajaan Nuala dan membuat dinasti bertahan hingga 100 tahun lagi? Tanya Iqbal sembari tersenyum.
Tentu bisa kalau strategi ini benar diterapkan. Harsa berpikir sejenak, lalu meneruskan, tapi, nggak semua sarjana memiliki nasionalisme dan patriotisme sepertimu. Meskipun kerajaan Nuala bisa bertahan lama, nggak ada yang bersedia bekerja untuk istana kalau nggak mendapatkan perlakuan istimewa. Iqbal tersenyum getir mendengarnya. Benar juga, memangnya siapa yang benar-benar bekerja untuk istana? Para pejabat itu hanya tahu memperebutkan kekuasaan. Demi menyingkirkan orang yang menentangnya, raja bahkan menghancurkan pasukan Zirah Hitam yang begitu penting. Jika tidak, kerajaan Nuala tidak mungkin dipaksa sampai seperti ini oleh bangsa Agrel. Kemudian, Harsa mendesak, Kak Iqbal, cepat tulis surat rekomendasinya. Nggak peduli seberapa kamu mengagumi Wira, aku tetap optimis pada Mahendra. Selain keluarganya kaya, dia pasti bisa lulus ujian nanti. Setelah dibina, dia pun akan menjadi pilar negara. Pilar negara, gumam Iqbal seraya, tersenyum mengejek dan mengambil. Kuas. Dia tidak menjelaskan lagi, melainkan segera menulis surat rekomendasi. Setelah itu, Harsa mengambil surat tersebut dan pergi dengan gembira. Melihat ini, Iqbal kembali mengambil kuasnya untuk menulis. Kak Putro, aku menjabat di Kabupaten Uswal sekarang. Aku bertemu seorang pemuda dengan bakat politik yang luar biasa. Semoga kamu bisa lebih memperhatikannya saat kompetisi. Puisi Naga, kurung siku tutup. Di Dusun Darmadi. Pak Agus, aku rasa harus memberitahumu hal ini, ujar seorang pemuda dengan takut kepada Agus. Agus meliriknya sekilas sambil memelintir janggutnya, lalu menyahut dengan suram, Andre, bukannya kamu sudah bergabung dengan tim penangkap ikan dan mendapat uang dari Wira? Cari saja dia, untuk apa mencariku? Beberapa hari ini, kekuasaan di Dusun Darmadi telah berpindah tangan. Tidak ada lagi yang menuruti perkataan Agus. Bukan hanya Wira dan Hasan, pangkatnya bahkan lebih rendah dari Danu, Dodi, Sony, dan Danur sekarang. Itu sebabnya, nada bicara Agus terdengar sangat suram setiap kali bertemu dengan bawahan Wira. Ini bukan masalah biasa, Andre melanjutkan dengan serius. Aku kebetulan mendengar pembicaraan orang-orang yang mengikuti Gavin dan kedua saudaranya beberapa hari ini. Aku sudah tahu identitas mereka yang sebenarnya. Menyadari ini adalah masalah besar, Agus memicingkan matanya sambil bertanya, memangnya apa identitas mereka? Andre menjawab seraya bergidik, mereka adalah bandit dari desa Tiga Harimau yang datang untuk memantau. Apa? Teriak Agus dengan lantang kemudian, dia bertanya dengan ketakutan, siapa yang mereka pantau? Target para bandit seperti mereka biasanya adalah orang kaya. Di Dusun Darmadi ini, Agus adalah yang paling kaya, sedangkan Wira adalah yang kedua. Jika bandit desa Tiga Harimau mengincarnya, itu artinya kekayaan di rumahnya sedang terancam. Bukan kamu, Andre meneruskan dengan lirih, mereka memantau Wira. Tapi, Wira sepertinya sudah menyuap mereka. Hanya saja, para bandit dari desa Tiga Harimau itu masih berdatangan. Agus mengernyit sembari bertanya. Jadi, apa maksudmu ini? Andre terlihat seperti akan menangis, dia menjawab, aku ingin kamu mengambil tindakan. Wira bisa saja kabur dengan kereta kudanya. Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara juga akan melindunginya. Kalau para bandit itu nggak menemukannya, mereka pasti akan sembarangan membunuh di dusun ini. Kita akan terkena imbasnya. Benar, para bandit itu datang untuk membunuhnya, tapi malah kita yang terkena musibah. Masalah ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Andre, kumpulkan semua orang, kita akan pergi menemuinya. Perintah Agus dengan penuh semangat, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan kepercayaan para penduduk dan meningkatkan prestisenya kembali.